Dari semua legenda Real Madrid di era Galacticos, ada satu pemain yang bahkan menurut banyak legenda sepak bola lainnya adalah salah satu gelandang paling berbakat yang pernah ada. Seorang gelandang yang begitu flamboyan, Guti Hernandez, nama yang selalu diingat oleh banyak orang. Dalam performa terbaiknya, ia memiliki perpaduan visi seperti Xavi, bakat dari Zidane, dan playmaking setara Iniesta. Sepertinya, dia tidak pernah melakukan umpan yang biasa saja. Dia adalah salah satu playmaker paling unik dan kreatif yang pernah ada dalam dunia sepak bola. Di antara maestro sepak bola papan atas, Guti memiliki bakat yang bahkan dapat menyaingi playmaker terhebat dalam sejarah. Namun, ia tidak pernah benar-benar menjadi legenda seperti Zidane, Xavi, Pirlo, atau Iniesta karena kelemahan terbesarnya, yaitu dirinya sendiri. Sepanjang karirnya sejak usia 10 tahun, Guti Hernandez merupakan produk asli Real Madrid. Ia bermain di tim muda selama total 9 tahun dari tahun 1986 hingga 1995. Itu merupakan hal yang sangat langka, terutama untuk klub bernama Real Madrid, dan bahkan lebih lama dari rekan senegaranya, rekan setimnya, dan legenda Real Madrid, Raúl González, membuktikan betapa besar potensi yang dilihat Real Madrid sejak usia muda, mengembangkannya menjadi salah satu talenta terhebat yang pernah dimiliki klub. Pada dasarnya, ia memiliki pola asuh dan harapan yang sama seperti Xavi dan Iniesta, benar-benar seorang pemain yang luar biasa. Belum lagi kemampuan bola matinya yang fenomenal, mampu menempatkan tendangan sudut dan tendangan bebas tepat di tempat yang diinginkannya dengan mudah. Sama seperti yang dilakukan Andrea Pirlo. Bahkan di antara para gelandang terhebat sepanjang sejarah, gaya Guti sangat otentik. Ia memiliki kecepatan dan fisik untuk menyerang dan mencetak gol sebagai gelandang serang, seperti Zidane dan Kaká di masa jayanya. Belum lagi umpan dan permainannya, yang sama cerdiknya seperti Andres Iniesta. Namun, perbedaannya dengan Guti adalah permainannya sama sekali tidak terduga dan sangat berani. Lawan akan memperhatikannya dan mengira dia hanya melakukan umpan normal atau bermain aman. Namun, yang terjadi adalah umpan yang paling tidak terduga yang membawa kekacauan total bagi lawan, bahkan ke garis pertahanan yang paling rapat sekalipun. Sulit untuk menjelaskan operannya karena ia melihat ke satu arah dan tubuhnya menghadap ke arah lain, tetapi mengoper ke arah ketiga atau bahkan menunda saat mengoper. Gaya Guti penuh dengan bakat dan keanggunan yang bahkan tidak berani dicoba kebanyakan orang, tetapi tetap saja akan membuat mereka iri. Guti juga bermain dengan baik di banyak posisi dan dapat bermain di mana saja, mulai dari gelandang bertahan, gelandang tengah, gelandang serang, dan bahkan penyerang berdasarkan semua cara yang dilakukan manajer yang berbeda untuk menempatkan Guti sepanjang karirnya. Namun hal itulah yang mungkin memengaruhi karirnya, karena ia tidak pernah benar-benar bermain di satu posisi yang cukup lama untuk memantapkan dirinya dan terus meningkatkan dan akhirnya menyempurnakan peran itu. Baru pada tahun 1999 Guti mulai memiliki peran penting dalam susunan pemain inti Real Madrid. Guti diminta untuk mengisi peran yang ditinggalkan oleh gelandang legendaris Clarence Seedorf. Sayangnya, tanda-tanda negatif mulai terlihat pada Guti. Dia dikeluarkan untuk pertama kalinya karena menendang pemain Real Sociedad, memperlihatkan emosi dan sikapnya untuk pertama kalinya. Itu akan menjadi yang pertama dari 10 pengusiran yang akhirnya akan ia terima sepanjang karirnya. Anggap saja seperti ini, Guti adalah anak ajaib yang dibesarkan oleh klub paling bergengsi sepanjang karirnya. Sudah sangat jarang Madrid mempertahankan pemain selama itu, dan bahkan lebih jarang lagi mereka mempertahankan seseorang dari program akademi mereka. Dan jujur saja, pria ini sangat tampan, dan dia tahu bahwa dia adalah pemain kelas dunia, yang menyebabkan terbentuknya ego yang sangat kuat sejak masa mudanya. Pada musim 2000-2001, saat Guti mulai merasa nyaman bermain di posisinya, dia diminta untuk bermain sebagai penyerang menggantikan Fernando Morientes. Guti bermain dengan sangat baik, mengingat itu adalah pertama kalinya ia bermain di posisi penyerang dengan mencetak 18 gol dan bahkan 7 assist dalam 46 pertandingan.
Dengan produktivitasnya membantu Real Madrid memenangkan gelar La Liga pertama mereka dalam 4 musim. Guti terpaksa terus bermain di posisi penyerang karena Real Madrid baru saja mendatangkan Zinedine Zidane di awal musim. Namun, saat Guti mulai merasa nyaman bermain di tempatnya, Real Madrid membeli Ronaldo pada musim 2002-2003 yang memaksa Guti pindah ke lini tengah, tempat di mana ia harus bersaing. Jadi Guti tidak lagi bermain sebagai distributor atau orang yang paling banyak menyentuh bola di lapangan. Dan saat Guti mulai terbiasa dengan peran barunya di posisi gelandang yang lebih dalam, Madrid kembali menambah pemain Galacticos mereka dengan mendatangkan David Beckham yang hanya akan semakin melemahkan peran Guti di lini tengah. Dan yang memperburuk keadaan, Guti pada dasarnya dianggap sebagai David Beckham dari Spanyol. Madrid tampak semakin mendorongnya ke bangku cadangan, hanya untuk memperkuat perekrutan pemain bintang mereka dan mendapatkan keuntungan komersial sebanyak mungkin. Guti sekali lagi harus menyesuaikan diri dengan gaya permainan baru dan menghadapi kenyataan bahwa Real Madrid akan selalu memainkan pemain bintang Galacticos mereka terlebih dahulu, yang berarti lebih banyak waktu di bangku cadangan bagi Guti. Dan itu baru terjadi hingga tahun 2006 karena Zidane memang seorang playmaker kreatif dan titik fokus lini tengah. Dan menurut pengakuan Guti, posisi itu selalu menjadi posisi favoritnya. Terbukti saat diberi kesempatan dan dibiarkan bersinar, Guti bahkan mencetak 2 gol dan 3 assist dalam satu pertandingan, menunjukkan betapa fenomenal dia sebenarnya. Namun akhirnya Madrid merekrut Ricardo Kakak pada tahun 2008 yang sekali lagi akan menghalangi peran penuhnya di klub. Selama 15 tahun berkarier di Real Madrid, Guti tidak pernah benar-benar memiliki fondasi yang solid untuk memainkan satu peran. Tidak seperti gelandang hebat yang kita kenal seperti Xavi dan Iniesta. Saya membayangkan pasti sangat membuat Guti frustrasi untuk melewatinya, terutama karena dia selalu setia pada Real Madrid sejak awal. Ketidakkonsistenan dengan perannya di Madrid membuat Guti mendapat masalah baru, yaitu sikapnya. Guti menjadi semakin agresif di lapangan, bahkan ia pernah meludahi wajah seseorang, dan hampir puluhan kali ia diusir keluar lapangan. Melihat seorang gelandang dengan keterampilan dan keanggunannya bertindak seperti itu adalah hal yang tidak wajar. Tentu saja, kita pernah melihat beberapa momen lepas kendali dari pemain seperti Zidane misalnya. Tetapi, dia tidak pernah memiliki sikap yang terus-menerus memburuk seperti Guti. Guti juga pernah bertengkar dengan klubnya sendiri. Pelatihnya, terutama Fabio Capello dan Manuel Pellegrini, menganggapnya sebagai pemain yang manja dan tidak menyukai sikapnya baik di lapangan maupun di tempat latihan, dan kemudian memberinya lebih sedikit waktu bermain. Bahkan ada saat ketika ia secara langsung menghina Manuel Pellegrini saat jeda pertandingan, yang menyebabkan ia dibekukan dari tim selama beberapa bulan. Terkadang, Guti juga bersikap sangat tidak sopan kepada rekan setimnya, seperti ketika ia marah kepada mantan rekan setimnya David Beckham atas semua kemegahan dan peran tambahan yang diberikan kepadanya dalam skuad. Hal ini akan membingungkan banyak penggemar Madrid, karena sikapnya di luar lapangan pada akhirnya akan mencerminkan pribadinya juga. Guti cukup beruntung karena sangat jarang cedera selama 15 tahun bersama Real Madrid. Namun, pesta yang terus-menerus dan kurangnya dedikasi sangat terlihat di lapangan. Menurut banyak orang, Guti adalah pemain yang sangat malas yang terkadang bermain tanpa usaha, yang akhirnya membuatnya tidak konsisten. Hal ini terbukti dari seberapa sering timnas Spanyol memanggilnya untuk bermain dalam tugas internasional. Dengan hanya 13 caps sepanjang karirnya, Wesley Sneijder selama berada di Madrid mengatakan bahwa Guti tidak mau berbicara dengannya selama 3 bulan setelah kedatangannya karena dia tidak menyukainya. Namun terlepas dari itu, Sneijder mengatakan bahwa Guti adalah pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya. Dalam performa terbaiknya, Guti dapat menyaingi gelandang atau playmaker legendaris manapun yang dapat Anda bayangkan. Namun, mungkin pada akhirnya, perlakuan yang diterimanya di Real Madrid telah menyebabkan etos kerjanya menurun dan gairahnya terhadap permainan menurun seiring berjalannya waktu. Meski begitu, ia memiliki bakat sebagai pemain. Guti adalah legenda permainan dan menurut banyak orang,
Ia adalah salah satu playmaker tercantik dalam sejarah sepak bola. Ia akan selalu diabadikan dan orang tidak akan pernah melupakannya karena beberapa umpan terindah dan gila yang pernah disaksikan dalam dunia sepak bola.